semuanya, selamat datang di video dokumenter perjalanan tugas UAS kami untuk mata kuliah analisis dan perancangan teknologi informasi di semester 6. Pada video kali ini, kami bukan mau presentasi kaku di depan slide, melainkan mau ngajak kalian semua buat ngelihat di balik layar proses panjang tim kami dalam membangun sebuah platform digital supply chain pariwisata yang kami beri nama Bahari Chain Madura. Sebelum masuk ke prosesnya, kenalin dulu anggota tim pengembang kami. Pertama, ada Fitri Aulia sebagai penanggung jawab survei dan observasi lapangan. Tugasnya menyusun instrumen wawancara dan memimpin validasi data langsung di lokasi wisata. Kedua, ada Tamara Ajuah yang juga menjadi PJ survei dan observasi lapangan. Ia bertugas mendokumentasikan kendala operasional dan mewawancarai para stakeholder area Pantai Madura. Ketiga, ada Nabil Kistubillah sebagai penanggung jawab perancangan dan coding, yang bertanggung jawab penuh atas arsitektur database, pemodelan sistem, dan penulisan kode program. Terakhir, ada Muslimah Kurniawati sebagai PJ Demo Apps dan Quality Assurance, yang bertugas menyusun skenario pengujian, memastikan aplikasi bebas dari anomali, dan memandu demo sistem. Tahap pertama dari proyek ini adalah survei dan observasi lapangan yang kita lakukan secara bersamaan dari tanggal 19 April sampai 3 Mei 2026. Kita melakukan perjalanan menyusuri pesisir Madura, mulai dari Pantai Talang Siring di Pamekasan, Pantai Lon Malang di Sampang, hingga Pantai Lembang di Sumeneb. Tujuan dari pelaksanaan ini satu, yakni kami ingin memvalidasi secara nyata bagaimana alur rantai pasok informasi dan pemesanan layanan wisata yang berjalan saat ini. Kami melakukan wawancara semi terstruktur kepada berbagai stakeholder, mulai dari Pokdarwis, pemerintah desa, pelaku UMKM, dan wawancara via WhatsApp dengan pihak ASPRIM atau Asosiasi Pariwisata Madura. Dari hasil wawancara langsung menggunakan instrumen kuesioner yang kami susun, kami menemukan fakta bahwa manajemen rantai pasok informasi di sana masih sangat terfragmentasi dan manual. Proses pemesanan wahana, tiket, kuliner, dan sewa perahu wisata masih memakai media terpisah seperti WhatsApp atau bahkan catatan kertas biasa. Bahkan di Pantai Talang Siring, Ibu Khalifatul Zahra selaku Sekretaris Pokdarwis menceritakan bahwa media sosial promosi mereka sudah tidak aktif karena tidak adanya admin khusus digital marketing. Hal ini memicu asimetris informasi, di mana wisatawan kesulitan mengetahui kota ketersediaan paket wisata atau kapasitas armada perahu secara real-time. Masalah inilah yang memvalidasi bahwa ekosistem pariwisata Bahari Madura membutuhkan sebuah sistem digital supply chain terintegrasi. Berdasarkan data lapangan ini, kami mulai melangkah ke tahap perancangan sistem. Setelah mendapatkan seluruh kebutuhan fungsional dari hasil observasi lapangan tadi, tugas saya sebagai PJ perancangan dimulai. Tahap ini sangat krusial agar aplikasi yang kami bangun tidak mengalami kekacauan struktur data di kemudian hari. Untuk perancangan basis data, saya menerapkan model relasional yang dioptimalkan hingga memenuhi standar Third Normal Form atau 3NF. Tujuannya jelas, yaitu untuk mengeliminasi segala bentuk anomali data seperti duplikasi data pemesanan atau kesalahan penghapusan pada transaksi finansial. Di layar, bisa kalian lihat rancangan IRD sistem kami yang ditopang oleh 10 entitas utama, mulai dari tabel roles, users, destinasi, paket wisata, hingga tabel pembayaran dan review. Relasi antara tabel orders ke payments diatur secara one-to-one untuk memastikan satu nomor invoice hanya memiliki satu bukti pelunasan sah. Selanjutnya, aliran transformasi informasinya saya petakan melalui data flow diagram. Pada DFD level 0 atau konteks diagram, sistem Bahari Chain bertindak sebagai pusat informasi cerdas yang menjembatani 3 aktor. Pertama ada wisatawan di sisi hilir, vendor lokal seperti penyedia perahu dan UMKM di sisi hulu, serta admin sistem sebagai pengontrol. Aliran data ini dipecah lebih detail pada DFD level 1 yang menjadi 6 proses utama
termasuk proses enkripsi keamanan akun menggunakan JSON Web Token hingga modul monitoring analitik. Masuk pada bagian yang paling menantang sekaligus seru, yaitu proses coding atau implementasi program. Nah, dalam membangun platform Bahari Chain Madura, kami menggunakan metodologi Agile Development secara bertahap dan iteratif. Kami juga fokus membuat modul fungsional utama terlebih dahulu, mulai dari halaman login, register, hingga dashboard adaptif. Untuk desain antarmuka front-end, kami mengimplementasikan framework Bootstrap agar tampilannya bersih, modern, dan yang terpenting responsif saat diakses melalui smartphone para pengelola wisata di daerah pesisir. Di bagian back-end, salah satu fokus utama pengerjaan kami adalah menerapkan sistem keamanan Role Based Access Control atau RBAC. Kami memastikan setiap endpoint transaksi krusial dilindungi secara ketat menggunakan validasi header token keamanan dengan skema authorization. Selain itu, untuk menjaga privasi kredensial pengguna, semua password yang didaftarkan dienkripsi menggunakan algoritma hashing bcrypt sebelum disimpan ke database. Aturan bisnis atau business rule system juga kami kunci langsung di baris kode, seperti pembuatan rumusan otomatis total harga tagihan invoice, di mana harga paket dikalikan jumlah peserta lalu ditambah biaya sewa transportasi jika wisatawan memilih opsi tersebut. Proses debuggingnya lumayan menguras energi, terutama saat menyinkronkan status pesanan agar otomatis terkunci pending demi menghindari masalah overbooking antar vendor. Halo, saya Muslimah, dan sekarang saatnya kita uji coba Purwarupa Akademis platform Bahari Chain Madura yang sudah selesai kami bangun. Di sini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana sistem digital supply chain ini bekerja secara transparan melalui 3 sudut pandang aktor atau RBAC. Pertama, kita masuk sebagai wisatawan. Ini adalah halaman utama landing page kami. Wisatawan bisa mendaftar akun lalu menjelajahi 15 destinasi pantai eksotis yang ada di Madura. Kita coba masuk ke menu paket wisata dan memilih paket eksplorasi Bahari Madura dengan tarif Rp 750.000 per pax. Saat kita melakukan booking simulasi untuk keberangkatan, status pesanan secara otomatis tercatat pending di database. Wisatawan kemudian diarahkan untuk mengunggah file foto bukti transfer manual agar tagihan bisa diproses. Kedua, mari kita intip dari sisi mitra pengelola wisata. Di sini, saya masuk menggunakan akun partner bernama Karina. Melalui dashboard khusus ini, mitra bisa melakukan operasi CRUD secara mandiri untuk mengelola destinasi mereka, memantau riwayat kuota tiket masuk, hingga menganalisis performa keuangan operasional mereka yang terhitung otomatis sistem. Terakhir, kita masuk ke halaman dashboard administrator. Di sini, admin bertugas mengecek antrean pembayaran dan memeriksa validitas berkas foto struk bank yang diunggah wisatawan. Ketika admin mengklik setuju, status pesanan otomatis berubah menjadi paid dan notifikasi keberangkatan langsung dikirim ke wisatawan. Admin juga bisa memantau kesehatan ekosistem pariwisata lewat visualisasi data interaktif, seperti grafik tren pendapatan bulanan platform, diagram lingkaran distribusi status,
hingga grafik histogram sebaran rating ulasan pengunjung. Seluruh modul fungsional terbukti bekerja dengan sangat baik tanpa ada anomali data. Nah, itulah tadi proses panjang dari awal survei, perancangan, coding, sampai demo aplikasi tugas akhir kami. Pengerjaan proyek Bahari Chain Madura ini memberikan kami banyak sekali pengalaman praktis berharga di bidang informatika. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Aang Isnu Darmawan, STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah atas bimbingan dan arahannya. Kami dari tim pengembang, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.